till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Perkenalkan nama saya Irma Suryani, saya mahasiswi dari Universitas Budi Luhur dengan NIM 1731510283, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM. Di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan 6 tentang lingkungan makro perusahaan. Lingkungan makro perusahaan merupakan bagian dari lingkungan eksternal perusahaan. Lingkungan makro sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal perusahaan dan lingkungan eksternal perusahaan. Unsur-unsur lingkungan makro perusahaan terdiri dari 6, yaitu yang pertama lingkungan kependudukan atau demografis, yang kedua lingkungan ekonomi, yang ketiga lingkungan fisik, yang keempat lingkungan teknologi, yang kelima lingkungan politik, dan yang keenam lingkungan sosial budaya. Namun, sebelum masuk ke penjelasan tentang unsur-unsur lingkungan makro perusahaan, saya akan menyampaikan tentang apa itu lingkungan makro perusahaan. Lingkungan makro perusahaan adalah tempat di mana perusahaan mulai pencarian tentang peluang dan kemungkinan ancaman. Lingkungan ini terdiri dari semua pihak dan kekuatan yang mempengaruhi operasi dan prestasi perusahaan. Perusahaan perlu untuk memahami kecenderungan dan megatrend yang menandai lingkungan saat ini. Selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur lingkungan makro. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan-kekuatan atau unsur-unsur yang bersifat kemasyarakatan, yang lebih besar dan dimengerti seluruh perilaku dalam lingkungan mikro perusahaan. Faktor pertama yang mempengaruhi unsur-unsur lingkungan makro yaitu lingkungan kependudukan atau demografi. Kekuatan lingkungan yang pertama dimonitor adalah kependudukan, karena oranglah yang membentuk pasar. Perkembangan kependudukan dari waktu ke waktu yang terus meningkat dapat merupakan suatu peluang atau menjadi ancaman bagi suatu usaha. Dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk, maka pertumbuhan permintaan terhadap produk yang dibutuhkan juga akan meningkat. Adapun hal yang terkait dengan lingkungan demografi adalah yang pertama, pertumbuhan populasi di seluruh dunia. Ledakan populasi di seluruh dunia menjadi sumber keprihatinan utama karena memiliki dua alasan. Alasan yang pertama, bahwa sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menyokong umat manusia yang jumlahnya sekarang semakin banyak, itu semakin terbatas dan kemungkinan akan habis pada titik tertentu. Fakta yang kedua, atas keprihatinan adalah pertumbuhan populasi yang tinggi di negara-negara dan masyarakat yang paling tidak dapat menanggung pertumbuhan tersebut. Hal kedua yang mempengaruhi lingkungan demografi adalah bauran usia populasi. Populasi beragam dalam bauran usia. Sebuah populasi dapat dipecah menjadi 6 kelompok umur, yaitu prasekolah, anak usia sekolah, remaja, dewasa, muda berusia 25-40 tahun, dewasa, parubaya berusia 40-65 tahun, dan manula 65 tahun ke atas. Jika perusahaan akan memusatkan perhatian pada satu kelompok umur, maka harus memisahkan pendekatan pemasaran mereka saat populasi dan kelompok umur yang berbeda mulai meningkat. Unsur lingkungan makro yang kedua yaitu lingkungan ekonomi. Pasar juga memiliki lingkungan ekonomi, yaitu terkait dengan daya beli. Daya beli masyarakat sangat bergantung pada pendapatan, harga, tabungan, hutang, dan ketersediaan kredit saat ini. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan tren utama dalam pendapatan dan pola pembelian konsumen. Yang pertama, distribusi pendapatan. Negara-negara memiliki tingkat distribusi pendapatan yang sangat berbeda. Penentuan utama perbedaan tersebut adalah struktur industri negara yang bersangkutan. Ada 4 jenis struktur industri, yaitu perekonomian subsistem, perekonomian pengekspor bahan baku, perekonomian industrialisasi, dan perekonomian industri. Distribusi pendapatan berhubung dengan struktur industri suatu negara, namun juga dapat dipengaruhi oleh sistem politik. Pemasar sering membedakan negara-negara menjadi 5 pola distribusi pendapatan, yaitu pendapatan sangat rendah, pendapatan sebagian besar rendah, pendapatan sangat rendah dan sangat tinggi,
pendapatan rendah, sedang, dan tinggi, pendapatan sebagian besar menengah. Yang mempengaruhi yang kedua adalah tabungan, hutang, dan ketersediaan kredit. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pengaruh konsumen, antara lain tabungan, hutang, dan ketersediaan kredit bagi konsumen. Pemasar harus mengamati dengan cermat setiap perubahan besar dalam pendapatan, biaya hidup, tingkat bunga, tabungan, dan pinjaman. Karena faktor-faktor ini dapat menimbulkan dampak besar terhadap bisnis, terutama pada perusahaan yang mempunyai produk dengan harga tinggi. Unsur lingkungan makro yang ketiga yaitu lingkungan fisik dan lingkungan alam. Kondisi lingkungan fisik sangat berpengaruh bagi suatu usaha yang akan menjalankan bisnisnya. Lingkungan fisik biasanya dikaitkan dengan kondisi lingkungan di sekitar usaha serta infrastruktur yang tersedia. Pasar harus menyadari akan peluang dan tantangan yang timbul akibat kekurangan bahan baku, biaya energi yang meningkat, tingkat populasi yang meningkat, dan peran pemerintah yang berubah dalam perlindungan lingkungan. Perusakan alam merupakan salah satu permasalahan utama pada tahun 1990-an, di mana banyak kota di dunia, populasi udara, dan air telah mencapai tingkat yang membahayakan. Terdapat keprihatinan yang besar terhadap bahan kimia tertentu yang menimbulkan polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Perundang-undangan yang dikeluarkan sebagai akibat gerakan lingkungan hidup telah memukul keras industri-industri tertentu. Pasar harus mewaspadai ancaman dan peluang berhubungan dengan keempat tren lingkungan alam. Sebagian besar pemerintah negara di dunia mempunyai perhatian dan usaha yang berbeda untuk mempromosikan lingkungan yang bersih. Sementara itu, banyak negara miskin yang tidak dapat berbuat banyak untuk mengurangi polusi, terutama karena kekurangan dana dan keamanan politik. Unsur lingkungan makro yang keempat yaitu lingkungan teknologi. Teknologi merupakan salah satu alat yang dapat mendorong perkembangan usaha. Teknologi mempunyai peluang pembaruan yang tidak terbatas. Teknologi juga meningkatkan metode pengolahan yang lebih sempurna, tetapi untuk jenis produk yang bersifat khas, teknologi bukan merupakan faktor penunjang dan pendukung yang utama. Tetapi cara tradisional juga perlu tetap dipertahankan untuk menjamin keaslian dan kealamiannya. Setiap teknologi baru merupakan sebuah kekuatan tersendiri. Teknologi baru yang dapat memberikan nilai unggul dalam memasukkan kebutuhan akan merangsang aktivitas, investasi, dan ekonomi. Teknologi baru menciptakan konsekuensi jangka panjang yang tidak selalu dapat diduga. Pemasar juga harus mengamati tren-tren teknologi berikut ini. Yang pertama, langkah perubahan teknologi yang semakin cepat. Yang kedua, peluang inovasi yang tidak terbatas. Yang ketiga, anggaran litbang yang beragam. Dan yang keempat, peraturan yang meningkat atas perubahan teknologi. Unsur lingkungan makro yang kelima yaitu lingkungan politik atau hukum. Keputusan-keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan perundang-undangan yang berlaku dan sikap pemerintah yang mempengaruhi dan membatasi gerak usaha suatu perusahaan. Lingkungan ini terbentuk oleh hukum-hukum, lembaga pemerintah, dan sekelompok penentang yang mempengaruhi dan membatasi gerak-gerik berbagai organisasi dan individu dalam masyarakat. Keputusan pemasaran dipengaruhi kuat oleh perkembangan dalam lingkungan politik dan hukum. Berikut ini adalah pembahasan mengenai tren politik utama dan implikasinya terhadap manajemen pemasaran. Hal yang mempengaruhi pertama adalah undang-undang yang mengatur bisnis. Undang-undang bisnis memiliki 3 tujuan utama, yaitu melindungi perusahaan dari persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak sehat. Dan yang terakhir, melindungi kepentingan masyarakat dari pelaku bisnis yang tidak terkendali. Yang kedua, pertumbuhan kelompok dengan kepentingan khusus. Jumlah dan kekuatan kelompok dengan kepentingan khusus telah meningkat selama 3 dasawarsa terakhir. Banyak perusahaan telah membentuk departemen khusus untuk urusan masyarakat yang menangani kelompok dan perusahaan ini. Sebuah kekuatan penting yang mempengaruhi bisnis adalah gerakan konsumen. Sebuah gerakan masyarakat dan pemerintah yang terorganisir merupakan tujuan untuk memperkuat hak dan kekuatan pembeli dalam yang berhubungan dengan penjualan.
Unsur lingkungan makro yang keenam yaitu lingkungan sosial atau budaya. Pengaruh pembeli atau keinginan pembeli sangat ditentukan oleh kebiasaan yang terjadi pada setiap orang dan langsung ditiru oleh pihak lain. Kehadiran suatu produk dalam masyarakat serta diterima atau tidaknya yang baru sangat dipengaruhi oleh kultur masyarakat setempat. Keyakinan, nilai-nilai, dan moral seseorang dibentuk oleh masyarakat di mana mereka dibesarkan. Manusia hampir menyerap secara tidak sadar pandangan dunia yang merumuskan hubungan mereka dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, dan dengan alam semesta. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri kebudayaan lain yang menarik bagi pemasar. Yang pertama, tingkat kemampuan yang tinggi dari nilai-nilai budaya dasar orang yang tinggal dalam masyarakat tertentu cenderung untuk memperhatikan banyak keyakinan dasar dan nilai-nilai pasar yang memiliki kesempatan untuk mengubah nilai-nilai sekunder, namun hanya memiliki sedikit kesempatan untuk merubah nilai-nilai dasar. Yang kedua, keberadaan subkultur. Masing-masing masyarakat terdiri dari subkultur. Beragam kelompok yang memiliki nilai-nilai yang sama yang muncul dari pengalaman atau keadaan hidup yang khusus. Bila kelompok subkultur memperhatikan keinginan dan perilaku konsumsi yang berbeda, pemasar dapat memilih subkultur sebagai pasar sasarannya. Pemasar kadang-kadang memanen hasil yang tidak terduga dalam subkultur sasaran. Dan pasar juga tahu bahwa jika mereka menarik seseorang pada saat remaja, cukup besar kemungkinan mereka akan dapat mempertahankan sebagai pelanggan untuk beberapa tahun ke depan. Yang ketiga, pergeseran nilai-nilai budaya sekunder sepanjang waktu. Perusahaan harus memiliki perhatian terhadap pergeseran budaya pada suatu saat sehingga dapat mengantisipasi peluang atau ancaman baru. Sehubung dengan hal ini, beberapa perusahaan menawarkan ramalan sosial atau budaya. Perusahaan makanan, kesehatan, dan peralatan olahraga menanggapi tren ini dengan produk dan konsumsi yang tepat. Tren ini bahkan muncul dalam industri makanan cepat saji, di mana perusahaan kini berlomba-lomba dalam menyajikan produk yang paling sehat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.